Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Ujung dari Sebuah Tragedi. Mari kita baca terlebih dahulu kisah dari orang Yahudi saat di kerajaan Susan yang terambil dalam kitab Ester pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Kisah di atas adalah kisah di mana Mordekai dan orang-orang Yahudi menetapkan hari raya baru, yaitu hari raya Purim. Hari raya tersebut diadakan bukan karena iseng. Perayaan tersebut terjadi dan diadakan oleh mereka karena kemenangan yang mereka peroleh dari sebuah tragedi yang seharusnya mereka lalui, di mana diceritakan bahwa sebenarnya bangsa Yahudi ini hendak dibunuh oleh suruhan-suruhan Haman, karena si Mordekai ini tidak mau tunduk hormat pada Haman saat Haman datang, yang dimana Haman pada saat itu adalah salah seorang kepercayaan raja dan berpangkat tinggi. Sehingga hal itu membuat Haman geram dan hendak membunuh Mordekai dan seluruh orang Yahudi. Lalu singkat cerita, justru semuanya itu berbalik, di mana raja berpihak pada orang Yahudi dan membuat orang Yahudi justru membunuh orang-orang yang berada di kerajaan Susan yang hendak membunuh mereka. Singkat ceritanya seperti itu, saudara. Nanti saudara bisa baca sendiri kisah lengkapnya di kitab Ester dari pasal yang pertama. Coba kita renungkan dari cerita di atas. Seringkali sebuah perayaan itu terjadi karena seharusnya seseorang tuh mengalami tragedi, tetapi berubah menjadi kemenangan. Dari situlah baru muncul sebuah perayaan. Sebuah kemerdekaan dan gembiraan besar bagi bangsa Indonesia pun karena dimana seharusnya bangsa Indonesia mengalami tragedi, yang dimana bangsa Indonesia sebelumnya dijajah, tetapi mereka berhasil berjuang dan merdeka. Jadi, dari cerita di atas bisa kita renungkan dan simpulkan bahwa tidak ada kemenangan tanpa sebuah masalah. Tidak ada perayaan tanpa sebuah kemenangan. Seseorang tidak bisa dikatakan menang atas sesuatu jika tidak ada masalah yang dilaluinya. Seseorang tidak bisa dikatakan pemenang jika hidupnya gitu-gitu saja, flat saja, datar-datar saja. Jadi saudara, jika kita dikatakan adalah seorang pemenang, artinya kita akan sering menghadapi masalah di hidup kita. Karena tidak akan lahir seorang pemenang tanpa ada masalah, tanpa adanya tragedi di hidup kita. Orang Yahudi bisa begitu bahagia dan merayakan sesuatu karena sebelumnya mereka menghadapi masalah, yaitu hendak dibunuh, dan mereka menang. Begitu juga dengan kita. Jika kita mau bahagia, mau mengalami sukacita yang luar biasa, jangan jadi orang yang anti dengan yang namanya masalah. Jangan jadi orang yang mundur, menyerah saat menghadapi masalah. Ingat saudara, tujuan dari sebuah masalah atau ujung dari sebuah tragedi itu adalah sukacita yang besar. Coba kita lihat kisah orang-orang luar biasa yang kita sebut bahasa kerennya game changer, atau tokoh-tokoh politik yang luar biasa, tokoh-tokoh yang mengubah dunia. Mereka disebut luar biasa bukan karena mereka tidak pernah menghadapi masalah, melainkan justru karena mereka bisa bertahan di tengah masalah dan menang atas masalah tersebut. Dan itu membawa kesukaan luar biasa atas banyak orang dan dirinya. Yesus sendiri pun seperti itu. Dia membawa sukacita dan keselamatan yang luar biasa atas semua orang, atas seisi dunia. Bukan karena Yesus lahir dan tidak memiliki masalah di hidup ini. Justru ada tragedi yang harus dia lalui. Ditolak, dicaci, difitnah, disiksa, disalib. Justru melalui tragedi itulah Yesus dikatakan sebagai pemenang, dan kemenangannya membawa bahagia pada seisi dunia.
Jadi saudara, ujung dari sebuah tragedi atau masalah adalah sukacita yang besar jika kita bisa bertahan dan menang atasnya. Jadi marilah kita jangan jadi orang yang anti dengan masalah atau tragedi. Jika ada masalah, marilah kita bertahan dan menang. Ingat saudara, kemenangan di tengah masalah kita, orang-orang percaya, dapat kita peroleh di tengah masalah jika kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi jika kita ingin happy ending atau sukacita yang besar di ujung perjalanan tragedi kita atau masalah kita, satu yang perlu kita ingat, libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, di setiap hembusan nafas kita. Hanya orang yang melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja di hidupnya yang akan memperoleh sukacita yang besar di ujung perjalanan dari sebuah masalah atau tragedi yang dilaluinya. Tuhan Yesus memberkati.